Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nastiti selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman yang kami cintai. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat hingga kita semua dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang supervisi pendidikan. Saya Fitri sebagai moderator sekaligus pemateri akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Adapun teman-teman pemateri yang lainnya ada Amelia, Syahla, Hoerudin, dan Putri. Kepada Syahla, pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Syahla Nabila akan memaparkan materi mengenai pengertian supervisi pendidikan. Secara morfologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision. Super artinya di atas, vision artinya melihat. Jadi melihat dari atas, yang berarti tugas supervisi dari atasan kepada bawahan. Adapun secara sistematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan yang pada umumnya dan khususnya peningkatan pada mutu pembelajaran. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan mutu kinerja guru. Contohnya seperti A. Membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah. B. Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, D. Meningkatkan kualitas pengajaran guru itu baik dari segi strategi maupun dari keahlian dan alat pengajaran. 2. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksananya dengan baik. 3. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam pendukung terciptanya suasana kerja kelas yang optimal, yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan. 5. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Syahla. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Amelia. Kepada Amelia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Menurut Ottay Sutisna dalam Yulia pada tahun 2019 menjelaskan bahwa supervisi pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah supervisi sebagai penggerakan perubahan. Kegiatan proses belajar mengajar merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk menghasilkan perubahan perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok. Dan yang kedua adalah supervisi pendidikan sebagai program pelayanan kemajuan pengajaran. Supervisi pendidikan yang efektif berusaha memperbaiki dan memajukan pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi pendidikan harus didasarkan kepada perencanaan yang mantap. Perencanaan tersebut harus sistematis, rasionalis, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah supervisi sebagai keterampilan hubungan manusia. Faktor sikap dari pendidik sangat mempengaruhi produktivitas kinerja dalam proses belajar mengajar, yaitu sikap yang dibentuk melalui hubungan manusia secara timbal balik antara seorang pendidik dengan supervisor. Melalui hubungan baik, berbagai masalah yang dialami dan dihadapi pendidik dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dapat direkam oleh pengawas atau supervisor dan kepala sekolah sebagai pelaksana supervisi pendidikan. Untuk yang keempat adalah supervisi sebagai kepemimpinan kooperatif. Pelaksanaan supervisi pendidikan sebagai kepemimpinan kooperatif berasaskan demokrasi yang melibatkan personel-personel yang terkait dalam pembinaan tersebut. Supervisi pendidikan mempunyai peranan untuk mengembangkan kepemimpinan terhadap pendidik. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Amelia. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Kepadanya dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari supervisi. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di lingkungan pendidikan adalah bagaimana cara merubah pola pikir yang bersifat otorat dan korektif menjadi sifat atau sikap yang konstruktif dan kreatif. Untuk itu, dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di berbagai lembaga pendidikan diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah atau scientific. Prinsip ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu untuk memperoleh data untuk diterapkan alat perekam seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis. Lalu prinsip yang kedua yaitu demokratis service dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis di sini mengandung arti menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan atau bawahan, melainkan berdasarkan kesejawantahan. Yang prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama untuk mengembangkan usaha bersama, atau menurut istilah supervisi disebut dengan sharing of idea, yakni memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Dengan prinsip ini, setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan menggunakan cara-cara yang menjadikan guru-guru menjadi takut dalam melaksanakan tugasnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teknik pendekatan supervisi. Pendekatan dan teknik supervisi. Dalam supervisi dijelaskan aliran-aliran psikologi yang menjelaskan tentang proses belajar, yaitu yang pertama pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik timbul dari keyakinan bahwa guru tidak dapat diperlakukan sebagai alat semata-mata untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Dalam proses pembinaan, guru mengalami perkembangan secara terus-menerus. Dorongan tersebutlah yang dapat berasal dari dorongan fisiologis dan secara berangsur-angsur. Kedua, pendekatan kompetensi. Pendekatan ini mempunyai teknik bahwa guru harus mempunyai kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugasnya, seperti menetapkan kriteria untuk kerja, menetapkan target kerja, dan memonitor kegiatan untuk mengetahui kerja. Yang ketiga, pendekatan klinis. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa proses belajar guru untuk berkembang dalam jabatannya tidak dapat dipisahkan dari proses belajar yang dilakukan oleh guru itu. Oleh karena itu, proses sosialisasi harus dilakukan dengan membantu terus secara tatap muka dan individual. Yang keempat, pendekatan profesional. Pendekatan ini merujuk pada fungsi utama guru yang melaksanakan pengajaran secara profesional. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Hoirudin. Kegiatan teknik supervisi pendidikan. Untuk mempermudah kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan supervisi, diperlukan teknik-teknik supervisi. Para ahli berbeda-beda dalam merumuskan tahapan teknik-teknik supervisi, akan tetapi pada dasarnya tetap sama. Menurut Wardi 2019, secara garis besar teknik supervisi dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Individu. Menurut Saertian yang dikutip oleh Sagala 2010-216, teknik individu adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Antara lain dari teknik individu: A. Teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. B. Teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. C.
Percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. D. Intervisitasi, mengunjungi sekolah lain. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dengan menyuruh beberapa orang guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ternama dan maju dalam pengelolaannya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut maju. E. Menyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar. Dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif. F. Menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing, yang dimana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Menilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak mudah bagi guru, karena suatu pengukuran terbalik karena selama ini guru hanya menilai murid-muridnya. 2. Kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Itu menurut Sahertian 2008. Teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain: A. Pertemuan orientasi bagi guru baru. Menurut Sagala 2010 dan Sahertian 2008, pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru yang baru, yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. B. Rapat guru. Menurut Pidarta 2009, rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara peningkatan profesi guru. C. Studi kelompok antar guru. Studi kelompok antara guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu seperti MIPA, bahasa, IPS, dan sebagainya, dan dikontrol oleh supervisor agar kegiatan dimaksud tidak berubah menjadi mengobrol hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. D. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. Melalui teknik ini, supervisor dapat membantu guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu permasalahan yang ada dalam pengajaran. Workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang mencari masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Tukar-menukar pengalaman atau disebut sharing of experience adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan dan saling belajar satu dengan yang lainnya. 3. Langsung adalah seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya seperti kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, dan lain-lain. Teknik supervisi langsung menurut Glickman and Gordon 1995 dipergunakan ketika A. Ketika guru berada pada tingkat perkembangan yang sangat rendah dalam melaksanakan tugasnya. B. Ketika guru tidak memiliki kesadaran, pengetahuan, atau ketika guru cenderung mematuhi pengawas. C. Ketika guru tidak memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawas dilibatkan dalam pengambilan keputusan. D. Ketika supervisor memiliki waktu untuk mengadakan pertemuan dengan guru-guru. 4. Tidak langsung. Supervisi ini adalah seseorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi, tapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi, contohnya melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman, dan lain-lain. Itu menurut Apriansyah 2019. Terima kasih Khairuddin yang telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya penyampaian kesimpulan yang dilakukan oleh saya sendiri. Dapat disimpulkan, supervisi pendidikan adalah bantuan pengembangan situasi pengajar di lingkungan sekolah. Supervisi pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya peningkatan keefektifan
dan keefisiensian mutu kinerja guru, sarana prasarana sekolah, kurikulum, dan pengelolaan sekolah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.